Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang kedua ini, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Namun lebih baik kita awali perjumpaan kita kali ini dengan pembacaan basmalah, dengan harapan semoga pembelajaran kita senantiasa diiringi dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci yang dijadikan pedoman bagi kita umat manusia, khususnya umat Islam. Al-Quran menjadi sumber hukum yang pertama dan utama yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Jadi Al-Quran itu menjadi sumber hukum pertama dan paling utama yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, mengatur hubungan manusia dengan sesama, serta mengatur hubungan manusia dengan alam sekitar. Jadi Al-Quran itu sudah mengatur segala hubungan, yakni hablum minallah dan juga hablum minan nas. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran itu sangat banyak sekali. Yang pertama sebagai kitabun naba wal akhbar. Jadi yang pertama, Al-Quran itu sebagai kitabun naba wal akhbar, yaitu sebagai kitab berita dan kabar. Jadi Al-Quran itu memberikan kabar dan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang masa lalu dan masa depan yang akan dilalui manusia, yang semuanya bersumber dari firman-firman Allah yang disampaikan kepada para utusannya. Itulah kedudukan Al-Quran sebagai kitabun naba wal akhbar, itu kitab berita dan kabar. Selanjutnya yang kedua, Al-Quran sebagai kitab tarbiyah, kitab tentang pendidikan. Al-Quran adalah ilmu yang mendidik manusia ke dalam ajaran yang benar, mendidik manusia menjadi pribadi yang berakhlak mulia sesuai dengan hukum Islam, sesuai yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Bagaimana akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga, Al-Quran sebagai i'jazul ilmi, yaitu sebagai kemu'jizatan Al-Quran. Al-Quran itu merupakan i'jaz ilmi, mukjizat Al-Quran, karena ia menempatkan manusia di tengah etos ilmu dan membuka pintu-pintunya untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang keempat, sebagai kitabul hukmi wa syariah, itu Al-Quran sebagai kitab hukum dan syariah. Al-Quran itu juga berisi hukum-hukum syariat yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Itulah kedudukan Al-Quran sebagai kitab hukum dan syariat. Selanjutnya yang kelima, Al-Quran sebagai minhajul hayah,
yaitu sebagai pedoman hidup. Allah merintahkan agar manusia menerima Al-Quran dengan tidak ragu-ragu dan meyakini kebenarannya sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Selanjutnya yang keenam, Al-Quran sebagai kitabul jihad. Itu Al-Quran menekankan beberapa persoalan penting dan salah satunya adalah masalah jihad. Al-Quran menyeru umat muslim agar berjihad untuk menegakkan kebenaran. Jihad yang dimaksud pada saat ini untuk konteks pelajar, yaitu jihadnya adalah mencari ilmu. Jadi untuk konteks sekarang, khususnya bagi pelajar, jihad di sini bukan perang ya, akan tapi jihad di sini adalah jihad memerangi kebodohan, yaitu mencari ilmu. Makanya niatkan belajar itu untuk mencari ilmu dan juga menghilangkan kebodohan. Selanjutnya yang ketujuh, kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber berbagai ilmu keislaman ya. Jadi Al-Quran itu sebagai sumber berbagai disiplin ilmu keislaman. Jadi berbagai ilmu yang bersumber dari Al-Quran itu ya banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama ilmu tauhid. Ya. Tauhid itu bersumber dari Al-Quran. Ada juga ilmu hukum. Nah, di atas tadi sudah dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu sebagai kitabul hukmi, ya, sebagai kitab hukum. Jadi ilmu hukum itu sumbernya dari Al-Quran. Yang ketiga sebagai sumber dari ilmu tasawuf, ya, ilmu tasawuf. Yang keempat, Al-Quran itu sebagai sumber dari ilmu filsafat Islam, ya, ilmu filsafat Islam. Yang kelima sebagai sumber, contohnya ya, yang kelima sebagai sumber ilmu sejarah Islam, ya. Isinya Al-Quran itu salah satunya juga selain sebagai hukum, di situ ada juga sejarah atau kisah-kisah masa lalu, kisah-kisah para nabi. Ya. Jadi dalam Al-Quran ada isinya terdapat sejarah keislaman. Ada juga sebagai sumber dari ilmu pendidikan Islam. Nah, jadi dalam Al-Quran itu terdapat pendidikan ya, ilmu-ilmu pendidikan Islam. Itulah kedudukan Al-Quran. Selanjutnya mengenai fungsi Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pedoman dalam kehidupan manusia. Ini sudah kita ketahui bersama ya dari awal bahwasanya Al-Quran itu merupakan sumber pedoman dalam kehidupan manusia. Al-Quran memiliki beberapa fungsi bagi kehidupan manusia. Untuk mengetahui berbagai fungsi Al-Quran, akan menjabarkan tentang fungsi-fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu berfungsi sebagai pembenar dan penyempurna kitab sebelumnya. Kita tahu bersama bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran itu contohnya ya, seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi Al-Quran itu sebagai pembenar dan juga sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dalilnya mana? Contohnya dalam firman Allah, Quran surah Fatir, Quran surah ke-35 ayat 31. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Innallaha bi'ibadihi lakhabirun basir.
yang artinya dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu Alkitab atau Al-Quran itulah yang benar dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Itu terjemah dari Quran surah Fatir ayat 31. Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-48 yang bunyinya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi, yang artinya dan kami Allah ya telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Ya, ini terjemahan dari Quran surah Al-Maidah ayat 48. Jadi fungsi yang pertama itu ya, salah satu fungsi diturunkannya Al-Quran selain menyempurnakan kitab-kitab terdahulu juga sebagai pembenar bahwa kitab-kitab terdahulu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fungsi Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23 yang bunyinya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, yang artinya dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi maksud ayat ini adalah Allah menantang orang-orang yang meragukan Al-Quran itu sebagai mukjizat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menantang mereka yang meragukan Al-Quran untuk membuat satu ayat yang semisal dengan Al-Quran. Jadi mereka tidak mampu menerima tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu sebagai mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran telah menundukkan masyarakat Arab yang pada waktu itu berada pada puncak kesusastraan. Jadi orang-orang Arab pada waktu itu sudah ahli syair ya, sastra. Mereka pada waktu itu sudah ahli sastra atau ahli syair. Mereka tidak mampu membuat karya sastra yang keindahan bahasanya setingkat dengan Al-Quran. Kemukjizatan itu pun menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Yang selanjutnya, Al-Quran berfungsi sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan
permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini fungsi Al-Quran yang ketiga, jadi fungsinya sebagai Al-Furqan, jadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Selanjutnya yang keempat, fungsi Al-Quran itu sebagai penerangan, ya, sebagai penerang. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 138 yang berbunyi, "Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin." Yang artinya Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini terjemah dari Quran surah Ali Imran ayat 138. Selanjutnya fungsi Al-Quran yang kelima adalah sebagai kabar gembira dan peringatan. Ya, ini fungsi Al-Quran yang kelima adalah sebagai kabar gembira dan juga sebagai peringatan, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119 yang berbunyi, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu 'an ashabil jahim." Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Inilah fungsi Al-Quran, yaitu sebagai pembawa kabar gembira dan juga peringatan. Selanjutnya fungsi Al-Quran yang keenam adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Yang artinya, sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ya, itulah fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmah, ya, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakini adanya Al-Quran. Selanjutnya yang terakhir, fungsi Al-Quran yaitu sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Jadi Al-Quran ini juga berfungsi sebagai obat. Jadi sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 44 yang berbunyi, "Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiyyun qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqarun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id." Yang artinya, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan,
Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedangkan Rasul adalah orang Arab? Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Quran Surah Fussilat ayat 44. Jadi fungsi ini yaitu sebagai penawar bagi segala macam penyakit, bahwa sudah ada dalilnya, sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran. Jadi marilah kita jadikan Al-Quran sebagai obat pertama dan paling utama bagi makhluk yang sakit. Ya, demikianlah penjelasan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan barokah. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.